warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nur Fitriani, mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 221109. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SMM. Di sini saya akan membahas tentang kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kompensasi juga tidak hanya berbentuk gaji, tetapi juga mencakup tunjangan, bonus, insentif, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan utama kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih produktif dan setia kepada perusahaan. Nah, jenis-jenis kompensasi ini, yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung ini meliputi pembayaran yang diberikan langsung kepada karyawan dalam bentuk uang. Nah, jenis-jenis kompensasi ini antara lain seperti yang pertama, gaji pokok. Nah, gaji pokok ini yang diterima karyawan secara rutin. Dan yang kedua, bonus. Bonus ini adalah tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian tertentu seperti target penjualan ataupun kinerja yang luar biasa. Dan yang ketiga, insentif. Imbalan yang diberikan untuk mendorong karyawan agar mencapai tujuan tertentu seperti produktivitas atau efisiensi. Nah, yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini mencakup manfaat yang tidak berbentuk uang tunai tetapi tetap memiliki nilai bagi karyawan. Nah, jenis-jenis kompensasi tidak langsung itu antara lain seperti tunjangan. Nah, tunjangan ini termasuk tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, asuransi kesehatan, seperti perlindungan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan maupun keluarganya. Dan yang ketiga, fasilitas kerja, seperti kendaraan, terus laptop, dan masih banyak lagi fasilitas yang mendukung pekerjaan karyawannya. Berikut beberapa teori yang relevan dengan kompensasi. Yang pertama, teori ekuitas. Teori ekuitas atau yang disebut juga equity theory yang dikemukakan oleh John Stackey Adams yang menyatakan bahwa karyawan itu akan merasa termotivasi ketika mereka itu merasa bahwa kompensasi yang mereka terima itu adil dan dibandingkan dengan usaha yang mereka keluarkan. Nah, dibandingkan dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan lain itu dalam situasi yang serupa. Ketidakadilan dalam kompensasi itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penurunan kinerja. Yang kedua itu teori harapan atau ekspektasi teori yang dikemukakan oleh Viktor Fromm yang menyatakan bahwa motivasi karyawan itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama itu ekspektasi, instrumentalitas, dan valensi. Nah, karyawan itu akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha yang mereka itu akan menghasilkan kinerja yang baik, yaitu ekspektasi. Nah, bahwa kinerja yang baik itu akan diikuti oleh penghargaan, yaitu instrumentalitas, dan bahwa penghargaan tersebut juga bernilai bagi mereka, yaitu valensi. Dan yang ketiga itu teori penguatan. Teori penguatan atau reinforcement theory yang dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner. Nah, yang menyatakan bahwa perilaku karyawan itu dapat diperkuat atau dilemahkan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah, dalam konteks kompensasi, penghargaan seperti bonus atau insentif yang mengikuti perilaku yang diinginkan dapat memperkuat perilaku tersebut. Sementara konsekuensi negatif dapat melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Lanjutnya yaitu tentang tujuan kompensasi. Nah, tujuan utama dari pemberian kompensasi adalah untuk yang pertama, menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, kompensasi yang berkompetitif itu dapat menarik calon karyawan yang berkualitas dan mempertahankan karyawan yang sudah ada. Dan yang kedua itu meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Kompensasi yang adil dan memadai itu dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu mencapai keadilan internal dan eksternal. Kompensasi juga harus mencerminkan nilai pekerjaan dan kompetensi karyawan serta sebanding dengan kompensasi di industri yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Banyak faktor yang mempengaruhi struktur dan besaran kompensasi, diantaranya yaitu yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi itu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasi yang kompetitif. Dan yang kedua itu kebijakan pemerintah.
peraturan tentang upah minimum dan pajak yang mempengaruhi kebijakan kompensasi perusahaan. Dan yang ketiga itu pasar kerja, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat persaingan di pasar kerja itu mempengaruhi strategi kompensasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus yang saya ambil, yaitu Starbucks. Starbucks adalah sebagai salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang dikenal karena kebijakan kompensasinya yang inovatif dan komprehensif. Sebagai bagian dari strategi untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang mereka sebut juga sebagai partner, Starbucks itu telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan kompensasi yang signifikan. Kebijakan ini juga tidak hanya mencakup gaji yang kompetitif, tetapi juga berbagai manfaat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan loyalitas karyawan. Salah satu tindakan yang paling menonjol dari Starbucks adalah menawarkan program kepemilikan saham untuk karyawan penuh waktu dan paruh waktu. Nah, melalui program ini, karyawan juga dapat memiliki saham perusahaan yang memberikan mereka insentif untuk berkontribusi lebih besar terhadap kesuksesan perusahaan. Selain itu juga, Starbucks itu menyediakan tunjangan kesehatan yang komprehensif, termasuk bagi karyawan yang paruh waktu yang jarang ditemukan di industri ini. Nah, hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan mereka. Selain kompensasi finansial dan manfaat kesehatan, Starbucks juga memberikan peluang pendidikan kepada karyawan. Peluang perusahaan ini juga bekerja sama dengan Arizona State University untuk menawarkan program gelar sarjana online gratis kepada karyawan mereka. Program ini juga tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, tetapi juga menunjukkan investasi Starbucks dalam pengembangan pribadi dan profesional mereka. Transparansi dalam struktur gaji dan jalur karir yang jelas itu juga menjadi bagian penting dari kebijakan kompensasi Starbucks, yang membantu karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan karir mereka. Implikasi praktis dari kebijakan kompensasi Starbucks sangat positif. Dengan memberikan manfaat yang komprehensif dan kompetitif, perusahaan itu berhasil meningkatkan retensi karyawan secara signifikan. Karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang untuk tumbuh di dalam perusahaan, yang dimana ada gilirannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Selain itu, kepuasan karyawan ini juga berkontribusi pada pelayanan pelanggan yang lebih baik, yang merupakan aspek penting dalam industri peritailan dan jasa. Citra Starbucks sebagai perusahaan itu peduli terhadap karyawannya juga telah memberikan dampak positif pada reputasi mereka di pasar tenaga kerja. Hal ini juga membuat Starbucks itu lebih menarik bagi calon karyawan berkualitas yang mencari tempat kerja yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan mereka. Keseluruhan kebijakan kompensasi Starbucks itu menunjukkan bahwa investasi dalam kesejahteraan karyawan dapat memberikan hasil yang signifikan dalam hal retensi, produktivitas, dan citra perusahaan. Baik, kesimpulan dari semua materi yang sudah saya paparkan tadi yaitu kompensasi itu adalah elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kompensasi yang adil dan kompetitif itu dapat membantu perusahaan menarik, mempertahankan sekaligus memotivasi karyawan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kekurangan ada di diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.